Bapak-bapak senang menamburi, tapi dipenuhi moga-moga. Jadi ibu-ibu mohon izin Bapak, kita mulai acaranya karena sudah memasuki waktunya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam wa hiya tahiyyatu li ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kami ucapkan kepada seluruh jemaah yang telah hadir dalam kegiatan kajian rutin setiap Sabtu pagi pada awal bulan. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan diberikan keistiqomahan dalam melakukan kegiatan amal soleh ini, dan semoga Allah senantiasa menerima segala amal soleh yang telah kita lakukan dan menjadikannya sebagai syafaat bagi kita besok di yaumil qiyamah. Amin. Sebelumnya izinkan kami menyapa beberapa jamaah yang telah hadir. Di antaranya itu yang pertama, pengajian ibu-ibu perumahan Puri Taman Nasri yang selaku koordinator yakni Ibu Lulu, kami sampaikan ahlan wa sahlan, subhanallah Ibu. Yang kedua, kami sampaikan selamat datang kepada Ibu Cahya beserta jamaahnya dari pengajian Ibu-Ibu Ar-Rahman, subhanallah Ibu. Yang ketiga, dari jamaah Takmir Masjid Ar-Raudhah selaku ketua Takmir Masjid Ar-Raudhah yakni Bapak Purwanto dan beserta bapak-bapak yang lainnya, selamat datang bapak-bapak. Yang keempat, keluarga besar Purnawirawan TNI PAS 87 yang dipimpin oleh Marsikal Edi Firmansyah, selamat datang Bapak Subhanallah. Yang kelima, keluarga besar Singo 16 yang dipimpin oleh Kolonel Laut Purnawirawan Mursidi, selamat datang Bapak, ahlan wa sahlan. Yang keenam, keluarga besar alumni P3B Semarang yang dipimpin oleh Bapak Sudarno, subhanallah Bapak. Dan yang ketujuh, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Hijrah dengan Abah Hidayat sebagai pembinanya, serta para hadirin lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Saya selaku MC izin menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua tilawatul Quran yang akan disampaikan oleh santri-santri kita dari Rumah Quran Darul Hijrah Puri. Yang ketiga, acara inti pada pagi hari ini yaitu kajian rutin yang akan disampaikan oleh Ustadz Mulyani Taufik MHI dengan tema membaca usia di umur senja. Kemudian acara yang keempat yakni sesi tanya jawab. Acara yang kelima yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Mulyani, dan acara yang keenam yaitu penutup. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu tilawatul Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan ayat 28 yang akan dilantunkan oleh Ananda Fatir dan Ananda Fauzan, serta sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Akif. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi gigil. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmatil Quran. Semoga apa yang telah dilakukan oleh santri-santri kita dan apa yang telah kita dengar jadikan syafaat bagi kita semuanya besok di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara inti pada hari ini yaitu kajian rutin setiap Sabtu pagi pada awal bulan yang akan disampaikan oleh Ustaz Mulyani Taufik MHI dengan tema membaca usia di umur senja kepada beliau. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Malikil Hakim Al-Jawadil Karim Al-Azizir Rahim Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim, ulama, asatid, murabi, mubaligh, para kiai, sesepuh bini sepuh yang saya hormati. Alhamdulillah, pagi ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang mubarakah, di kediaman Bapak Haji Hidayat dalam rangka mengkaji ilmu thalabul ilmi. Muga-muga dipun paringi sehat nggih. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang sering ngaji dengan saya sudah hafal kalimat ini. Muga-muga sehat awake, amin. Sehat atine, amin. Krungu sehat duwike, Pak. Amin. Iya. Bahasa Inggrisnya apa itu jadi? Matre ya. Matre. Kalau kita masih matre, berarti masih sehat. Nggih. Nek wis gak matre, gak doyan duwe. Nah, nek gak wis lara nemen, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahasa Jepange mati. Nek gak mati mate. Mati mergo nikmate wis diganti. Mate mergo nikmate wis entek. Bongko mergo diobong neraka. Kalau kula kali panjenengan, kita semua yang hadir sedo. Napa Pak? Sedo. Ibu-ibu napa Bu? Sedo. Napa maksudnya? Sehat sedoyo. Sehat sedoyo, siksane wis disuda. Allahumma amin. Lho kok ya delalah siksane disuda niku 100%. Berarti kita kelak menjadi calon penghuni surga. Ibu bapak, ada satu kisah yang menarik. Kisah ini berhubungan dengan paman Rasulullah. Paman Rasulullah itu siapa saja? Abu Thalib, Abu Lahab. Ada berapa Bu? Karo. Sama ditakoni pamane Nabi ya karo. Tapi ukurane sandale Nikita Mirzani guru. Aneh. Rasulullah itu punya paman 12. 2 diantaranya masuk Islam. Nah, 1 diantaranya adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini paman beliau yang tergolong relatif tidak terlalu kaya. Tapi kalau Abu Lahab Pak, kaya raya. Karena dia seorang pengusaha. Makanya panjenengan nek kepengin kaya secara ekonomi, kaya secara duit, harus jadi pengusaha. Jangan jadi ustaz, jadi guru, apalagi jadi pegawai negeri. Saya ini pensiunan Pak sudah. Pegawai negeri gajinya yaitu tentara ya samono Pak. Oh sampai tentara pegawai negeri kok duwe kapal terbang. Wah itu nek usaha nggak mungkin. Nah Abu Lahab ini seorang pengusaha. Salah satu usahanya adalah mempunyai pabrik minuman keras. Wah itu kaya raya. Tapi Abu Thalib enggak. Dia walaupun seorang pedagang, tapi tidak sekaya Abu Lahab. Nah, Rasulullah ketika ayahandanya Abdullah wafat, diasuhlah oleh Abu Thalib.
Nah, Abu Thalib ini pernah didoakan Nabi. Yang pertama doanya begini, Paman, sampeyan niki mbok yo mlebu Islam. Nanti doa akhirat, aku yang akan menjadi saksi. Kalimat ini tidak pernah beliau ucapkan kepada orang lain kecuali pamannya. Paman, sampean mlebu Islam, sampean maca syahadat. Besok di akhirat aku yang akan menjadi saksi. Kisah ini nanti bisa dicari di dalam kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Khudori Ibn, insyaallah ada. Apa jawabnya Abu Thalib? Muhammad, aku nanti malu kalau aku menjadi bahan pembicaraan wong wedok-wedok Mekah. Tiba-tiba gak gelem maca syahadat, malu kalau menjadi apa? Rasan-rasanan wong wedok-wedok. Yang kedua, Rasulullah pernah berdoa ketika sedang sakaratul maut. Apa doanya? Ya Allah, wafatkanlah paman saya ini, ya Allah, wafat mati dalam keadaan sudah membawa iman. Disitulah kemudian Allah menyuruh Jibril, beritahu itu Muhammad itu. Apa ya Allah? Beritahu itu Muhammad itu loh. Akhirnya Jibril kemudian dalam sekejap membawa berita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat Al-Qasas ayat 56. Innaka, sesungguhnya kamu Muhammad, innaka. Adik-adik yang di pondok pasti tahu. Inna itu huruf apa, Mas? Huruf taukid. Innaka. Setiap ayat yang diawali dengan huruf inna dan anna wajib dimaknai sungguh-sungguh. Innaka, sesungguhnya kamu Muhammad, la tahdi tidak akan pernah. Harus dimaknai tidak akan pernah. Apa? Karena menggunakan fi'il mudhari' diawali dengan la nafi. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Betapa besar cintanya Rasulullah kepada Abu Thalib. Walakin yahdi man yasha. Tetapi Muhammad, hanya Allah yang bisa mampu memberi petunjuk kepada orang yasa'u yang ia kehendaki. Luar biasa, Pak. Peristiwa inilah di dalam sejarah yang kemudian disebut asbabun nuzul, turunnya surat Al-Qasas ayat 56. Asbabun nuzul. Napa Pak asbabun nuzul niku? Sejarah peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat. Kalau peristiwa yang melatar belakangi munculnya hadis, namanya asbabul wurud. Jadi ono asbabul wurud, ono asbabun nuzul. Oh, kalau begitu hidayah ini tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ini ibu-ibu, tadi saya dengar yang dibacakan oleh MC-nya. Ada dari bapak-bapak dari Angkatan Laut. Masya Allah. Sing duwe laut berarti iki sampai ini. Gitu? Sing jaga apa sing duwe? Sing duwe sapa meneh katanya. Sampai dicolongi karo negara liya ki. Nek dicolongi negara liya tak kandhane Pak Prabowo sampean. Nah, kembali kepada hidayah tadi. Hidayah
Napa hidayah niku? Petunjuk. Nanti saya buka kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Beliau ini wafat pada tahun 1111 Masehi. Orang Tus itu saniki Iran. Beliau menulis kitab kurang lebih sekitar 40 judul. Yang paling top namanya Ihya Ulumuddin. Nah, salah satu karya beliau ada namanya kitab Bidayatul Hidayah. Hidayah itu start, pembukaan, hidayah untuk memperoleh petunjuk. Nah, beliau mengatakan ada 3 hidayah, petunjuk. Yang pertama, hidayatul hayat. Nomor 2, hidayatul din. Nomor 3, hidayatul khawas. Nomor 1 adalah hidayah hidup. Kita hidup di Indonesia. Enak napa mboten hidup di Indonesia? Enak napa paling enak? Paling enak Pak. Urip paling enak niku ten Indonesia. Sama tengene Mekah Madinah gak ono rontok balap. Nggih, dawet gak ono. Uwuk gak ono. Nggih. Sama nang warung lho, Mekah Madinah niku warung paling nek kopi, susu, teh, soft drink. Nek ngono teh, susu. Kok ana sampe golek dawet mboten enten. Mboten enten. Apa maneh? Napa niku sing dikai santen terus ana roti sing dibakar niku? Lho? Asli gak ono. Apa mana serabi gak ono. Urip paling enak niku ten Indonesia, Pak. Kula niku sejak dulu nek ono kiai, ono ustaz, ada cendekiawan ngomongno Indonesia dielek-elekno iku mboten trimo kula niki. Iya. Lho nek perkara akeh korupsi, iya, tapi yo gak kabeh. Saya pensiun jadi pegawai negeri, pensiun dengan terhormat saya. Gak korupsi. Mungkin mereka gak ono Pak sing dikorupsi. Umpama ono triliunan ya guru karuan. Iya, hubungan wis teteki ya. Ya. Urip paling enak iku ten Indonesia. Golek apa ya? Nah, di sini Pak. Ini jenenge hidayatul hayat. Kita sudah dihidupkan oleh Allah di Indonesia. Yang kedua ada hidayatul din. Kita dijadikan oleh Allah lahir besar di negara Indonesia menjadi orang Muslim, hidayah agama. Ibu-ibu, ini tadi disebutkan anak-anak pondok pesantren, para penghafal Quran. Saya pernah mendengar nama seorang tokoh namanya Profesor Dr. Senok Horgrunje. Pernah nggih? Orang dari mana Pak? Dari Belanda, tepok Londo. Senok Horgrunje. Dia ini dari Belanda, sekolah kuliahnya di Universitas Leiden di Belanda, mengambil jurusan bahasa Arab. IAIN Gurung Adeg, dia sudah kuliah jurusan bahasa Arab. Dia kemudian pergi ke Mekah, jenenge diganti Abdul Ghaffar. Saya punya biografi beliau, Pak. Begitu di Mekah, gak tanggung-tanggung Bu, Pak, 20 tahun. Apal Quran, apal hadis, apal tafsir. Senok Horgrunje. Setelah 20 tahun di Mekah, misalkan bendino tenggene Ka'bah iso ngrangkul Ka'bah. Bendino tawaf. Oh, 20 tahun. Pulang ke Belanda, lalu ditugaskan oleh kolonial Belanda ke Indonesia menjadi tim penasehat penjajah Belanda di Indonesia. Dan dia juga termasuk yang mempunyai ide strategi divide and improve. Dipecah dhisik, mari ngono diadu. Nah, sampai mati. Sampai bongkong, dia bukan orang Muslim ya. Sampai bongkong itu gak masuk Islam. 250.000 kitab
yang berbahasa Arab dari Indonesia, lebih dari 250.000 kitab yang berjilid-jilid digawa teng kene Belanda. Gak mlebu Islam padahal hafal. Nanti sampean apal Quran tapi kafir dibanding apal kulhu tapi Islam. Pilihan aja kok ya apal Quran ya Islam ya kan piye. Kalau dipilih apal Quran tapi kafir, kalau apal kulhu tapi Islam. Kulhu tapi Islam. Lebih baik apal Quran Islam. Allahumma amin. Nomor 2. Nah, saya di Amerika itu ada universitas apalagi itu universitas ono Oxford Inggris itu. Kalau di Amerika apa? Satu lagi kok lali kula. Semua pokoknya lali ya. Jadi lali ada satu universitas. Universitas ini yang dipakai sekolah oleh Amin Rais, oleh Dr. Nurholis Maji, oleh Ulil Absar Abdallah. Apa? Universitas apa? Loh, bapak-bapak kan? Adik-adik? Tutu hafal. Masya Allah. Amin Rais kuliah di situ. Nurholis Majid kuliah di situ, Ulil Absar Abdallah kuliah di situ. Wes engko nek elit tak sebutno nggih. Di situ ada satu jurusan. Jurusannya itu sejarah peradaban Islam. Judul apa? Sejarah peradaban Islam. Yang membuat judul ini namanya Marcel G. Hodgson. Beliau ini menulis satu buku 8 jilid, kemudian diringkas menjadi 3 jilid. Saya punya bukunya, judulnya The Venture of Islam. Universitas Chicago. Kayak teling. Universitas apa? Ada. Nah, di situ ada satu dosen namanya Marcel G. Hodgson. Dialah orang yang menciptakan jurusan sejarah peradaban Islam. Dan buku panduannya dia sendiri yang mencetak, yang mengarang, yang menyusun. Judulnya The Venture of Islam. Saya baca buku ini, Pak. Nah, dia ini nanti saya baca di lembaran terakhir biografinya. Sampai dia disebutkan begini. Marcel G. Hodgson adalah seorang pemeluk Nasrani yang taat. Duduk wong Islam, tapi melahirkan jurusan sejarah peradaban Islam. Mate bongko dalam keadaan kafir. Ada lagi, nek sama teng pondok, mungkin adik-adik punya. Jenenge kamus Arabiyun. Judulnya Al-Munjid. Tebelnya sak mene, Pak. Biasanya nek arek pondok wis nyekel kitab iki ketok keren. Keren, mbok ngerti mbok gak pokoke nyekel tok niku wis keren. Nah, kula ben nggih ngoten nek nyekel tok tak kelone. Ka iso kula teng pondok turu ya. Makane dadine ngene iki, kula teng pondok mbok ngerti. Wong kula pondok boten suwe, Pak. Mes 19 tahun deh. Tapi gimana turu ini gak karuan ngene iki. Nek isuk nek sore ten alat bar mriku. Mulang ngaji ibu-ibu niku, niku. Baru 30 tahun saya. Kalau fase kedua di Yasmin itu. Nah, Al-Munjid ini sing nulis jenenge Louis Makhlouf. Sama cek kitab ini nanti. Ternyata dia seorang pendeta dari Itali. Jenenge Louis Makhlouf. Lah apa dhek kok nggawe kitab sakmono gedene. Nanti sampean goleki kata Isa dengan kata Muhammad. Ini kamus, Pak.
Setiap kata Muhammad tidak satu pun kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis. Tapi setiap kata Isa itu di belakangnya mesti ditambah Ibnullah. Isa Ibnullah. Artinya apa? Isa anake Gusti ingin mencari kelemahan dan menanamkan agama Kristen sampai direwangi gawe kamus sakmono gedene. Oh, satu lagi, banyak Pak. Nggone tak critakno sedina gak mari. Yang terakhir ada namanya Karen Armstrong, masih hidup ya. Mungkin ada yang punya bukunya. Saya punya bukunya Karen Armstrong. Perempuan dia, usianya kurang lebih 80 tahun, masih hidup. Dia sudah keliling hampir ke seluruh negara Islam di dunia. Apa yang muncul dari perkataannya? Kata beliau, saya ini setiap kali melihat anak-anak ngaji Quran itu loh. Apa dia bilang? Gurunya pasti punya sanad sampai Nabi Muhammad. Gurunya punya sanad sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Adik-adik yang di pondok, ustadznya ini pasti punya sanad. Sanad itu jalur kesinambungan disiplin ilmu. Itu sampai dari Rasul. Jadi anak sanad itu banyak loro, Pak. Ono sanad keilmuan, ono sanad hadis. Nah, kalau sanad yang berkaitan dengan ilmu ini jenenge sanad keilmuan. Nah, walaupun begitu sampai hari ini dia belum mengucapkan kalimat syahadat. Itu loh Bu yang disebut awalnya dhewe dadi wong Islam itu soal hidayah. Ono wong ngapal Quran, yo gak Islam. Ono wong sing ngerti paham tentang Islam, yo gak gelem Islam. Karena persoalan hidayah. Doa wae dhewe bersyukur dicap karo Kanjeng Nabi laisa syai'u akramu minal mukmin. Rawahu Tabrani. Tidak ada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah dibanding dengan iman orang mukmin. Awake dhewe masyhur ngene iki Bu, maksude ngene iki, awake dhewe yo gak duwe laut, yo gak duwe pesawat terbang, ya, yo gak duwe gunung. Ya. Awake dhewe kan tidak sekaya Pak Prabowo, tanahnya berhektar-hektar. Tidak sekaya Khairil Tanjung. Nah, perusahaannya triliunan. Tidak sekaya Jos Kowi. Iya. Tidak sekaya Pak Jokowi. Tidak sekaya Abu Rizal Bakri. Tidak sekaya Jos Soros. Tapi di jantung kalbu kita ada iman. Iman yang kita miliki iku gak iso diregani donya dan langit. Wahyu sepuke kafir. Contohnya siapa? Agnes Mo. Pacarku loh nih, pacarku. Pacar yang terakhir. Kandani kok. Boleh nggak? Saya kalau mengawini Agnes Mo. Kenapa apa boleh? Hah? Oh. Astagfirullah. Apa kula mengharap rabi meneh tapi sing kula rabi Agnes Mo. Nah? Bu, umpamane kula niki rabi meneh, lho Ustaz Mulyani kawin lagi. Terus kawin sing dirabi santri ini Masjid Al-Akbar. Kira-kira keren gak, Bu? Ya enggak lah. Oh, bendino ketemu. Tapi kalau ada berita Mulyani lho saiki rabi meneh kon. Sapa sing dirabi? Agnes Monica. Wow, keren ya. Guyonan tapi ada ilmu. Kalau andaikan saya ini mengawini Agnes Monica betul, secara syar'i boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena dia Nasrani atau Kristen termasuk ahli kitab. Jadi laki-laki Muslim
boleh mengawini wanita ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Jadi nek kula gagal Pak, bapak-bapak boleh ngawini Agnes Monica. Tapi kalau saya mengawini siapa ini? Anggun Cisasmi atau Mbah Sukmawati. Mbah Sukmawati kan wis tuwe. Lah iya wis tuwe kan? Andai kan saya menikahi Anggun Cisasmi atau Mbah Sukmawati, mboten oleh. Apa? Anggun Cisasmi sudah masuk Hindu. Sukmawati sudah masuk Hindu. Laki-laki Muslim tidak boleh mengawini wanita Hindu atau Buddha. Karena apa? Karena mereka tidak termasuk ahli kitab. Wes, Agnes mau gagal ya mau bersokok menunggu. Nikita Mirzani ya Pak Koko lah. Ya Pak ya, gagal Nikita Mirzani sama Teni Masa Idai. Najwa. Wes. Cerita umur kok gak karu-karuan. Terus yang nomor 3 Hidayatul Khawas. Hidayatul Hayat, Hidayatul Din kata Imam Ghazali. Yang nomor 3 Hidayatul Khawas. Hidayah rasa. Khawas maknanya rasa. Rasa cinta, rasa benci, rasa sayang, rasa manis, rasa kecut, rasa legi. Nikmat. Panjenengan isok merasakan nikmat ketika makan minum karena bisa merasakan. Ono kecute, nggih. Apa? Karena masih diberi rasa. Coba kalau rasa ini dicabut, mangan opo rasanya anyep. Enak mboten? Mboten enak. Saiki iso ngopi, iso minum teh, iso kopi susu. Betul Mas ya? Bapak-bapak mulai eling, jangan coba-coba minum kopi susu. Ini minuman tidak sehat. Lho kok iso? Susu ini ngejak melek, kuali. Susu ini ngejak turu, kopi ini ngejak melek. Jangan dibikin kopi susu ya. Kita lanjutkan. Awal dewe ya apa sudah umur. Siapa sih ngomong? Jangan bilang tua Ustaz. Saya sering dibantah gini Pak. Awal dewe sudah tua Pak, kita ini sudah tua Bu. Loh kita jangan bilang tua Pak, bilang senior. Kalimat ini juga ada benernya. Tapi kalau orang itu tidak menyadari nek wis tuwek, bahaya. Wis tuwek gak sadar, lu bahaya. Merotoli dengkuli. Nanti sama cek di dalam kumpulan hadis qudsi. Oleh sebagian ulama, hadis ini dipandang dhaif. Walaupun dhaif, saya menggunakan pedoman Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, daripada memakai pedoman fatwa ulama, tetap lebih baik menggunakan pedoman walaupun hadisnya dhaif. Dhaif iki ono telu. Ono dhaif sanad, ono dhaif matan, ono dhaif matan dan dhaif sanad. Wis kata terangno, sing gak oleh dipakai adalah hadis yang dhaif sanad dan dhaif matan, tidak boleh dipakai. Tapi kalau masih salah satu boleh, asal tidak bukan masalah akidah. Yang saya sampaikan ini gak ono hubungannya dengan akidah, tapi masalah umur untuk apa? Untuk menjadi bahan pelajaran bagi kita bahwa kita sudah tua. Kulo takon, Bu Pak, awake dhewe diarani wong tuwek niku umur pinten? Wih, umur pinten? Kulo tak ngajeng nggih. Sing ayu-ayu gak ketok ya. Awake dhewe diarani wong tuwek niku nek wis umur 40. Nek jarene UNESCO umur berapa? 60 apa 65? 65. Nek nurut hadis Kanjeng Nabi umur 40 niku wis tuwek.
Makanya hampir semua nabi kecuali Nabi Isa nerima wahyu itu umur 40. Bu, Pak, orang itu nek wis umur 40 biasanya nek geruwo getno gak iso mari. Biasane geruwo getno kok sami umur 40 bisa sampai tua niku gregetno niku. Tapi nek gregetno sik enom biasanya umur 40 mandeg. Dia sampai tua, biasanya menjadi orang baik. Nah, ada yang sudah umur 40? Oh, keliwat. Ada yang duda, ada yang janda ini? Ada. Hati-hati Pak, telung wulan nganggur diblokir sama karo Pak. Milik pemerintah. Tidak. Belum ngasih guyon toh Pak. Tapi masih guyon, tetap harus ada ilmunya. Idza balagha abdi arba'ina sanatan, katanya Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi hadis ini dari sahabat Utsman bin Affan. Idza balagha abdi arba'ina sanatan, apa? Afaituhu minas salasi al-balaya. Aku beri hadiah bonus bagi umatku yang sudah umur 40. Nomor 1 apa? Minal junun. Nomor 2 minal baros. Nomor 3 minal ta'un. Nomor 1 nek wis umur 40 dibebaskan oleh Allah dari sakit gila. Sakit apa Bu? Gila niku napa bahasa Belandanya gila niku? Edan. Gendeng. Ya. Saya pernah mempelajari ilmu pergilaan, Pak. Jadi gila itu ternyata bertahap. Jadi setiap orang mengalami gila, bahasa psikologinya namanya stres. Setiap orang mesti mengalami stres. Bojone dimasakno gak dipangan, stres. Masak soro-soro gitu loh. Stres sampean. Nggih Pak nggih. Bu. Stres. Bojo gak mulai-mulai, stres. Bojo mulai telat, stres. Iki jenenge gila yoan. Cuman gila yang kelasnya bapak. Ibu, bapak-bapak kalau pulang telat, enggak kalau pulang. Suka telat. Oh iya. Oh kadang-kadang gak boleh. Iya aja boleh ya. Wis jarno bapak gak boleh jarno. Siapa tahu ini kan suami-suami tanggung jawab. Siapa tahu beliau-beliau punya tanggung jawab anak-anak yatim yang perlu dipelihara, perlu dihidupi. Nggih. Nah, kebetulan anak yatimnya umur 17 tahun. Cantik. Jeru ini. Makanya kalau suaminya sering telat sama tanya, lah iya toh Mas, sama ini kok sering telat. Sakjane bojo sampean niku piro? Ya siji, Dik. Sama terus no. Sik. Siji nduk endi ae. Siji nang gone Masjid Agung. Astagfirullah. Nomor 2, kalau orang itu sudah umur 40 tahun, wal juzam akan dibebaskan oleh Allah dari penyakit juzam. Juzam niku lepra. Lepra niku sing merotoli. Nek wis 40 tahun katakan di sini walaupun di tengah rai banyak yang mengatakan dhaif, dia terbebas dari sakit gila dan terbebas dari sakit lepra. Sing nomor 3 dikai hadiah kali Allah, terbebas dari sakit baros. Baros niku nek nun sewu. Niku lho sing belang bonteng. Albino. Belang bonteng kulit. Apa belang bonteng? Saya punya dosen. Ada yang rumahnya Kediri. Saya punya dosen pasca sarjana. Namanya Profesor Dr. Muhammad Soleh dari Kediri. Jadi beliau ini diberi oleh Allah sakit. Sakitnya sakit belang. Jadi kulit ini belang bonteng. Dosen saya ini Masya Allah
Kemanapun dia pergi, namanya Profesor Dr. Muhammad Soleh. Beliau dosen saya, dosen filsafat. Kemanapun beliau pergi bawa tasbih. Dan bukan sekedar digaya-gaya, bukan. Benar-benar dipakai bahasa tasbih. Kemanapun dia. Beliau lah yang menulis buku tahajud itu loh Pak. Yang buku ini kemudian diteliti di Amerika bahwa sholat tahajud bisa menjadi apa? Sehat. Nah, beliau ini diberi oleh Allah sakit belang. Apa beliau bilang? Ya Allah, bukan saya tidak mau, kira-kira kalimatnya. Bukan saya tidak mau kau beri sakit seperti ini. Tapi kalau kau beri sakit aku seperti ini, ya Allah, berikan tidak apa-apa ke seluruh tubuh saya. Akhirnya sekarang Pak kulitnya putih, bersih. Masih hidup beliau. Dosen saya Profesor Dr. Muhammad Soleh, dosen pasca sarjana IAIN. Itu dosen saya itu. Masya Allah. Nah, iki nak wis umur petang puluh. Wa idza balagha khamsina sanatan. Manakala hambaku telah mencapai umur 50 tahun, hasabtuhu hisaban yasira. Maka kelak akan aku hisab dengan hisab sing gampang. Ada yang umur 50? Ada. Oh, lebih. Iki bae wis tuwa-tuwa. Ah katoke sing kene sing anu. Kalau dari belakang jenengan iki kaya anu ya. Apa itu? Ria Ricis. Apa buri? Apa? Nek kok iringan zaman kaya sapa? Kaya Ayu Ting Ting. Ya. Iki nek kok iringan bapak-bapak kaya Sahrukan. Sarungan. Astagfirullah ya. Isu-isu wis guyon. Orang itu kalau mati di usia 50 tahun, kata Rasulullah, hasabtuhu hisaban yasira, maka akan aku hisab dengan hisab yang mudah. Sama kepingin dihisab gampang nopo mudah? Sulit nopo angel? Kepingin hisabnya gampang. Nek kepingin wong sugih kali wong larat niku maksud surganya terpaut 50 tahun. 50 tahun hitungan akhirat. Wong larat-larat wis mlebu swarga wis menikmati. Wong sing sugih-sugih masih dihisab. Lah kok iso? Ibu-ibu jilbabe enten pinten sampean. Ini harus yang seragam. Terus lunas napa derek? Oh, sampun. Kula delok niku kula kan iso Kerawang, Pak. Ternyata ibu-ibu itu jilbab itu niku 1 juta. Nah iki sing garai ruwet besok. Jilbab 1 juta. Kacamatane 15. Tasnya sama enggak ada selawe. Selawe, Bu. Selawe siji nang PKK iki gawe ngaji ilang pasar. Nek mari ngaji niku wis jenenge tas niku wis ana kacamata, ana pulpen, ana buku, ana Quran. Mari ngaji duwe alat warduncana. Engko wayahe ngaji goleki maneh. Iki sing gak sepatune sampeyan tak kula hitung 250. Piye 250 pasang. Iki sing garai ruwet. Besok bisa 50 tahun. Sama kenal jenenge Celine Dion. Nah, kenapa ya? Yang pernah lihat film Titanic pasti tahu. Iya, lagunya yang diiringi dalam film Titanic. Nek sama pernah lihat film Titanic ya? Napa adegan sing paling sama nilingi? Aku ro sama loro. Nomor 1 ketika dilukis. Pas dilukis. Pernah lihat, Mas? Oh, belum lain sama. Ojo delok, Mas, ojo delok. Jadi namanya Rus dosen ketika dilukis itu, Mas, mudah, Mas. Nomor 2 paling sama. Adegan nanggone jero mobil, nanggone jero kapal. Sret, ketok tangan ini. Pikirannya sama wis gak karu-karuan. Nah, sing nyanyi jenenge Celine Dion. Sama terus sepatunya berapa pasang? 10.000 pasang.
wingi tak telepon. Lho Ustaz ya kenal. Oh, kenal api saya. Kula telepon, "Bro, ada apa Ustaz?" "Ya boleh mau meramut sepatu 10.000 pasang itu." "Oh gampang Ustaz, sekarang sudah saya belikan rumah sendiri. Jadi sepatu niku Bu sak omah." "Terus nek goleki piye?" "Oh gampang Ustaz. Saya sudah belikan robot, sudah saya masukkan komputer. Jadi kalau saya mencari sepatu, Ustaz tinggal duduk di depan laptop, saya klik, nanti diterno karo robot." "Ngono Ustaz?" "Iya." "Kok ya sampean tak kanca kowe? Iki kok besok dihisab. Sepatu, jilbab, kacamata, tas duwe, bojo dihisab. Bojomu piro?" Nah. Taman gue nek kepengin nduk akhirat. Wong lanang iki bojone akeh napa mboten gampang. Besok nek mlaku miring, Pak. Lho Pak, sampeyan balikan kan hadis. Wong iku nek lanang duwe bojo lebih dari satu, gak iso adil. Besok nduk akhirat nek mlaku miring. Saya tanya, padha karo wong ngemis. Untuk mencari tahu di akhirat nanti wong iku pekerjaannya ngemis gampang. Wong ini sore iki wayu, ganteng, gagah, nduk kene kaya tengkorak. Nah, wong ngemis. Nek wong bojone loro, gak adil. Mirip. Pertanyaan saya berikutnya. Di surga itu sempurna apa enggak bodinya? Kira-kira melakukan mirip? Bisa masuk surga enggak? Ora iso. Nek sirahe iki tengkorak, kalau dagingnya bisa masuk surga? Enggak bisa. Wis hati-hati Pak nggih. Apa mau kapan Pak? Mari kita mulai mikir. Nanti Bapak. Yes. Wa idza balagha sittina sanatan habbtu ilaihil inaba. Kalau ada orang hambaku, kata Rasulullah dalam hadis qudsi, manakala hambaku idza balagha abdi sittina, umur suwida 60 tahun, ahbabtuhul inaba, maka aku cintakan ia dengan tobat. Ada yang umur 60? Ada. Wis wayahe tobat. Tobat temenan aja tobat kliwat. Nek tobat temenan jenenge taubatan nasuha. Nek tobat sing greget kan jenenge tomat. Mari tobat. Saya dulu kalau tiap Jumat itu olahraga di kantor Kemenang. Itu ada kira-kira 5 orang wis tua-tua lagi itu Pak. Itu saya hampir setiap saya olahraga hari Jumat. Oh bro ngalor itu wis tua-tua. Bawa sepatu kek, bawa celana pendek, bawa molen, bawa cracker. Sing diomongno wis gak gathuk blas nek kali tua. Orang-orang seperti kita Pak, olahraga, oke, ayo olahraga, ben sehat. Tapi ojo lali, wis wayahe napa? Tobat. Ngalor ngidul nyekel tasbih subhanallah subhanallah walhamdulillah. Ojo kok sing dipikir niku Agnes mo. Wah, bahaya itu. Wa idza balagha sab'ina sanatan ahbabtuhu lil malaikah. Manakala hambaku umur 70 tahun, maka disenengi malaikat. Ayo, enak endi disenengi artis karo disenengi malaikat? Loh? Delok malaikate dhisik, Bro. Ana sing nyenengi malaikat Israil. Mate. Iya. Nah, makanya awal dhewe ketika sudah umur 70, 60, ya apa carane disenengi malaikat? Tapi sing nyenengi malaikat rahmat. Malaikat sinten? Nek awal dhewe niki disenengi malaikat rahmat,
tambah tua, tambah tuwek, tambah bahagia. Allahumma amin. Allahumma aini. Allahumma aini. Lali mana? Sembuh lali ya. Lali temenan ya Bu. Dumane ngeten. Nek di bahasa Indonesia kan, ya Allah, berikanlah kepadaku keleluasaanmu dan berikan aku ditambah usiaku tambah bahagia. Allahumma amin. Wes, nek kono eling muga-muga tak kirim nang panitia. Jadi kirim grup. Kalau orang itu disenangi malaikat rahmat, hidupnya semakin tua semakin bahagia. Ayo, sapa sing gak kepengin Bu tambah tuwek, tambah seneng, tambah ayam, tambah bahagia. Semua pasti mendapatkan. Apa enake Bu? Urip mewah nduk donya barang wis pensiun, gurung pensiun. Urusan dengan KPK. Mau apa? Saya masih ingat kalimatnya mantan wakil gubernur Gus Ipul. Urip iku dadi pegawai negeri, pokoknya wis pensiun gak urusan karo KPK wis enak. Nggih napa nggih? Daripada sepuge urusan KPK sembarang dicukuki karo negara. Contohnya Sandra Dewi. Terus sampean. Wingi tak telepon. Wis kena barang-barangmu iku nek negara lah apa kate gak gelem disita barang. Ngono saja. Iya. Sandra Dewi. Sandra Dewi apa Dewi Sandra? Sandra Dewi. Yang kena kasus itu jenenge Sandra Dewi. Kalau Dewi Sandra mu'alaf, masuk Islam. Saiki pakai hijab karena sudah hijrah. Apa hebatnya Dewi Sandra? Baru sampai. Bapak-bapak, ya bapak-bapak dulu. Dewi Sandra itu pernah dinobatkan artis paling seksi. Wah, versi majalah Hai. Wah, sing guri apal iki kae. Ya Allah. Apa enaknya urip koyo ngono, Bu? Duit miliaran triliunan harus berhadapan dengan KPK. Iya. Oh, wayu sugih, awake ditato ya. Nikita Mirza, 4 tahun meringkut di penjara, potong tahanan 8 bulan. Ini tak sambangi. Jadi pekerjaan saya ini sangat berat. Mari nyambangi Nikita Mirzani di penjara. Saya mampir ke Jogja, ke Surakarta, marani Roy Suryo. Ngurusi ijazah palsu. Terus nang Solo marani ijazah palsune. Astagfirullah. Pun, nah karena saya punya jadwal pengajian di sini, akhirnya saya tinggal belum selesai. Wa idza balagha tis'ina samanina sanatan katabtuhu hasanatihi wa alqaitu sayyi'atihi. Kata Allah dalam hadis qudsi, manakala hambaku telah mencapai umur 80 tahun, katabtuhu hasanatihi, aku tulis kebaikannya. Wa alqaitu sayyi'atihi, dan aku tutup keburukannya. Ada yang umur 80? Belum. Ya Allah. Nah, itu dulu banyak ya? Banyak. Disenengi malaikat sampai. Moga-moga malaikat roh. Nek wis umur 80 ditulis kebaikannya dan ditutupi keburukannya. Mantan wakil presiden kita itu Pak siapa? Mantan wakil presiden zamannya Pak Jokowi. Ma'ruf Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu usianya 80 lebih. Pak Harto meninggal 83 tahun. Mahathir Muhammad
90 tahunan ya. Orang-orang seperti ini Pak, Masya Allah. Iku nek nglakoni apik ditulis, nek nglakoni elek ditutupi. Lho saiki wis umur 80 Pak. Nglakoni elek lho nglakoni apa? Iya toh? Wong wis 80 tahun. Kati ana nggone naik klub. Ayo, ngombe sak seloki ya wis modiar tambah. Wong wis 80 tahun. Delok omongmu wayu ya mek. Atine tok karep dengkule kotekan. Nggih Pak nggih. Nggih. Ketok ngene iki ya ngempet kok. Tenagae kawan. Ati karep bodoh curhat. Engko nek ditinggal apa mu berarep wedok ayu titik menggeh. Rebut. Wis rebut kabeh kene pertalet. Iya. Wis. Ngerekep ngarare. Pertalet dicampur gas. Nang sepeda motor berebut kabeh. Siapa pertalit? Wa ila balaghatis ina sanatan, manakala hambaku telah mencapai umur 90. Umur berapa Bu? Akan diberi bonus oleh Allah 3. Umur 40 ya 3, umur 90 juga 3. Nomor 1 apa? Allah akan menjadikan ia asiqolatil malaikatu asirullah fi ardihi. Nomor 1, umur 90 orang ini akan menjadi penjagaan malaikat. Ngalor ngidul di Joko. Wong wis umur 90. Yang kedua, fa ghafara lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Nomor 2, nek wis umur 90 diberi bonus, diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Sing nomor 3 akan diberi bonus apa? Wasyufi alahu. Orang ini akan diberi hak oleh Allah untuk memperoleh syafaat. Nek wis umur 90. Masalahnya kita ini kok sampai enggak umur 90. Allahumma sampai nggih. Allahumma umur sampai tua tapi tetap sehat nggih. Umur 90 sehat, Masya Allah. Contohnya Mahathir Muhammad, sehat Pak. Awal dewe kadang-kadang umur 40, godanan kepanasan mengguk. Ngerti mengguk aja men? Batuk pilek mengguk. Ngenyek, ya gak ngenyek. Apa mana ibu-ibu ini? Umur 40 petengnya wis melutet. Ojo nyalahno nek bapak-bapak rabi maneh. Saya ini anak ke-13 Bu, dari suami istri yang sama. Kalau niku dulur sak dulur 13, saya nomor 12. Si nomor 13 lahir meninggal. Ibu kula, emak kula nek nyeluk. Emak kula niku sampai sepuh, sampai tuwek mau meninggal itu tubuhnya masih sintal. Wah. Lah sampean nomor 40 wis lulus sak ini. Akhirnya urip gopo karo wonten ngene ae. Bu, artis itu biaya termahal apa dalam hidupnya? Untuk ngeramut awake ben wetenge gak gede. Nggih. Contohnya sampai itu. Apa bojone dadi pembusir itu? Sabrina iku awake cuwili. Apa wedi wong olahraga gak mari-mari. Mari tak telepon. Ya tak telepon apa bro? Awakmu kok ngajono cerai saya bilang. Mergo anu. Jadi kombuser tak telepon gak diangkat-angkat. Apa jawabnya? Lah iya Ustaz, aku ini gak tahu dengan blonjo ya. Iya. Lah ya, jarene sing kok jadi kombuser. Lah awakmu lho wis sugih sembarang ono kok sing njaluk blonjo ae. Wis. Sabrina. Iki nek mlebu YouTube guyu wae bareng. Tapi luar biasa dua orang ini, Pak. Saya perhatikan, dia ini mau mengajukan cerai,
tapi tidak ada yang saling menghujat pasangannya. Itu keren. Kan beda dengan yang lainnya. Begitu mengajukan cerai saling saling menghujat, menghina. Jadi Pak Busir dengan Sabrina tidak ada kalimat yang menghina satu sama lain. Luar biasa. Luar biasanya baiknya jangan dicontoh cerainya. Ya. Wa idza balagha adzalil umur, manakala umur seseorang sudah lemah, ono istilah dadi kembange ambil. Ya Allah, wis gak iso lapo-lapo. Dulu setiap bulan iso datang ngaji. Setiap minggu ngaji, benisuk duha, tiap maghrib baca Quran, tiap malam tahajud. Masih bisa bersedekah, bisa kemana-mana. Tapi ketika sudah suatu saat tidak bisa apa-apa, apa yang dia peroleh ketika sudah umur lemah? Allah akan memberi pahala seperti yang ia lakukan dikala masih sehat. Berbahagialah Bapak Ibu yang sampai hari ini masih rajin ibadah, masih rajin nekani pengajian, rajin sholat, rajin poso, rajin sembarang. Besok nek wis tuwek, gak iso karena faktor usia. Panjenengan tetap diberi pahala seperti yang kita lakukan dikala masih sehat. Siapa tahu kita nanti sudah tua, tiap bulan ngaji wis gak iso teko. Panjenengan masih tetap diberi pahala ngaji ini. Setiap habis maghrib baca Quran, karena wis tuwek, lidahnya wis gak iso muni, gak iso maca Quran, tetap diberi pahala. Sak benisuk sholat duha karena sudah sakit, gak iso lapo-lapo, Allah tetap memberi pahala sholat duha. Maka celaka orang yang masih sehat, tidak melakukan apa-apa, di usia tua gak bisa apa-apa, gak dapat apa-apa. Na'udzubillahi min. Perkara bangsa awake sik sehat, wis engko enes pensiun aku tak nang masjid. Begitu wis pensiun, Pak, awake remek, duwike wis entek, bojo minggat. Iya. Mau apa coba? Waktu sehat lali. Barang wis tuwek, mlaku titik weteng seneng. Iya, mripate wis bugreng kope, bugreng ero, bunter. Weteng seneng. Awas sikil gemeter, dodok sesek. Akhirnya nyekel skuter, Bu, ditompaki muter. Delalah nobrok pager, tiba mungker, ngiler-ngiler, dirobok. Sama kok winter ya. Astagfirullahaladzim. Pakmur. Kok ustaz model ini. Saya dulu tahun 98, Bu. Saya ini dinobatkan pemain teater terbaik Jawa Timur. Nanti kula niki biyen ngamen dari panggung ke panggung, dari gedung ke gedung. Terakhir saya manggung di Jakarta Hilton Convention Center, JHCC. Itu pentas saya terakhir, kolaborasi dengan Hari Mukti. Oh, mau makan nih. Jadi kalau lagi pemain drum ya. Untung saya jadi ustaz. Katolo. Iya dari Katolo. Nah setelah itu saya mikir, masa aku jadi seniman terus. Akhirnya muni Pak, kenanti kula. Aku iki dadi seniman terus, apa dadi guru ngaji. Kula mboten muluk-muluk, kepingin dadi guru ngaji. Alhamdulillah Bu, kula milih wis tak dadi guru ngaji ae. Nah, sejak itulah seluruh aktivitas kesenian saya tinggal. Akhirnya saya wis ngurusi guru ngaji, mau ngajari ibu-ibu ahli batak dengan Al-Akbar dan Al-Falah dan lain-lain di Islamic Center. Itulah yang saya lakukan. Kemudian saya sejak tahun 2003 saya ini dijadikan pembimbing haji oleh Mabruro. Tahun 87 saya dijadikan pembimbing haji Ebat Wisata Group. Jadi sama yang kepingin lunga kaji ambek aku, ayo.
berangkat iki engko bulan tahun depan. Bayare murah ku 750. Ajiro siji wis cukup. Nggih, jenenge haji furoda. Alhamdulillah saya diberi kelebihan oleh Allah bisa menunaikan haji setiap tahun. Nomor siji ketika umur 40 diberi 3 bonus. Apa? Terhindar dari gila, penyakit lepra, penyakit belang. Umur 50 diberi oleh Allah hisab yang gampang. Umur 60 dicintakan bertobat. Umur 70 disenengi malaikat. Muga-muga disenengi malaikat rahmat. Umur 80 ditulis kebaikannya, ditutupi keburukannya. Umur 90 diberi 3 bonus. Nomor 1 menjadi penjagaan malaikat di bumi. Nomor 2 diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Sing nomor 3 nek wis umur 90 berhak memperoleh syafaat. Kemudian syafaat itu ada 5. Pak, nomor 1 syafaat langsung dari Allah, jenenge rahmat. Nomor 2 syafaat dari doanya para malaikat. Jadi apa yang dhewe niki dadi wong Islam, masih turu ngiler-ngiler, turu itu didoakan oleh malaikat setiap saat dan tidak pernah berhenti. Nomor 3 syafaat pertolongan dari doa sesama muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu panjenengan ten ngene omah, bapak-bapak niki Jumatan. Setiap khutbah Jumat khotib niku donga ngeten, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Pak, ibu-ibu yang tidur di rumah, kira-kira katut napa mboten donga niki? Katut. Sing nomor 4, syafaat pertolongan dari amal kita sendiri. Ngaji kita, sholat kita, poso kita, sodako kita. Sing nomor 5, syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut syafaatul kubro atau syafaatul uzma. Kemudian apabila sudah mencapai umur yang selemah-lemahnya usia, maka Allah akan memberi pahala seperti yang ia lakukan di kala masih sehat. Masih ada waktu 4 jam. Karena tadi dibuka season pertanyaan. Monggo, barangkali apa saja boleh. Monggo Mas. Barangkali ada yang tanya. Oke. Ini ada yang ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu harusnya kalau tanya akan sing disirakan Pak Ustadz mau di masalah agama itu. Jadi sing boten asalkan Hindu kali Muslim ya. Nek misalnya Hindu ini kali Muslim ikut agamanya Muslim, napa tasih boten asal? Oh boleh. Niku. Kalau sudah bertobat boleh. Tobate wong kafir kalau sudah masuk Islam. Tobate wong musyrik kalau sudah masuk Islam. Ada 3 yang tidak boleh dinikahi. Nomor 1 orang kafir yang bukan ahli kitab. Nomor 2 para pelacur. Sing nomor 3 wong musyrik. Betul oleh. Kecuali dia sudah bertobat. Tunggal balik Pak Ustadz. Monggo. Niki kenyataan boten dongeng niki. Jadi saya punya kawan ini agamanya masing-masing. Kalau dulu kan boten kagak napa tata sih bisa kan beda ya. Zaman dulu ya. Jadi satunya ikut Kristen, yang lakinya karena orang luar Jawa ya. Terus yang perempuannya orang Jawa tetap Muslim. Jadi masing-masing agama. Terus pripun kalau benar Pak Ustaz. Jadi kalau hari raya ikut hari raya Muslim. Terus Kristen Natalan gitu mut. Nah terus anaknya ini disukani bebas. Ada yang Muslim, ada yang Kristen. Pripun terus beri pendapat Pak Ustaz. Saya tanya,
Yang laki-laki Muslim apa kafir? Kristen? Yang lakinya Kristen. Nah, sudah. Kalau lakinya Kristen, Pak, Bu, suami istrinya Muslim tidak bisa. Haram. Berarti kalau begitu hubungannya selama ini podo karo kumpul kebo kegeden, kumpul PT. Nah, status anaknya bagaimana? Anaknya ini nasabnya hanya pada ibu. Jadi kalau laki-lakinya yang Kristen, yang non Muslim, mutlak tidak boleh, haram mengawini wanita Muslim. Anaknya tidak masuk nasab ayahnya, tapi masuk nasab ibunya. Nun sewu. Wingi kan aku nelpon Ridwan Kamil kali Lisa Mariana. Kula takon, andai saja anaknya Lisa Mariana ini perempuan ini, itu kan DNA-nya kan apa? Negatif, tidak sama dengan Ridwan Kamil. Nah, andai kan sama, apakah ia termasuk anaknya? Tidak bisa, karena tidak ada hubungan perkawinan. Bu, ini kan Lisa Mariana boten dirabi kali Ridwan Kamil. Nek anake iki kok ketok gede rada ayu, mungkin mentek kaya ibuke. Mentek. Kate ngomong saya kok kakak. Terus Ridwan Kamil seneng. Boleh enggak Ridwan Kamil mengawini anak biologisnya? Boleh apa enggak? Boleh. Tapi makro. Nanti sama buka kitab Al-Muhadzam. Ada atau Fathul Mu'in. Tapi kalau Ridwan Kamil sudah mengawini Lisa Mariana, maka haram mengawini anaknya. Selama Lisa Mariana tidak dinikah oleh Ridwan Kamil, maka Ridwan Kamil kelak boleh menikahi anak biologisnya sendiri. Wes mengerikan. Pun. Oke, matur suwun Bapak. Oke, sampai lagi. Wah, iki padha karo Baksul Masail iki. Diskusi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ini mau nanya, di usia kita ini sekarang sudah waktunya bertobat, Ustaz. Yang saya tanyakan, bagaimana tobat kita, bila mana kita masa mudanya di antara umur 6 akhir balik sampai umur 40, kita anggaplah tidak pernah sholat. Apakah kita dengan semudah itu kita Tuhan harus tobat, Tuhan apa gitu toh? Apakah harus kita bagaimana? Kudu piye? Ya itu soalnya sholat itu kan tiang agama, Ustaz. Ya, jadi yang saya tanyakan itu kita harus berbuat apa selama ini? Udah dari akhir balik sampai 40 tahun itu sholat itu kembang kepis gitu. Kembang kepis kayak Senin Kemis. Berdoa masih ibu biar yang ngono. Iya, sama ada kudungan sih tas saya. Oh, pembir waktu SMA itu nak budal di lempelap gitu. Iya toh? Iya, baru nyamplung nanti sore keresnya ke sekolah. Nah, bodoh aku. Nomor siji, jari ini saya masih ingat kalimatnya Gusmus. Wong Islam itu wong paling enak. Tobatnya piye? Getun tok mesti sepuro. Getun tok Pak Anda dulu. Makanya Imam Ghazali kemudian memberikan beberapa kriteria yang disebut tobat itu piye. Nomor siji getun Anda dulu. Nomor loro meninggalkan apa yang telah ia lakukan. Maksudnya nek dhek maling, mandek maling. Nek dhek gak sholat toh. Itu loh. Si nomor telu mengisi dengan amal soleh. Nek Buya sini sana yang masih hidup, Buya Yahya itu merujuk kepada beberapa kitab dikongkon mengkodok sholat. Tapi saya tidak mengikuti pendapat beliau. Karena apa? Karena awal dewi sholat entek kuringku. Ya, karena andaikan itu dikongkon mengkodok, pasti ada perintah.
Sing penting getun, Pak. Getun lapo aku biyen kok gak sholat. Nomor loro, nek biyen gak tau sholat, saiki sholat. Nek biyen mabuk, saiki mandeg. Nggih, nek biyen senengane judi, saiki mandeg. Nomor 3, mengisi perbuatan hidup dengan amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Nambahi sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Nambahi maca Quran. Sering nek diundang ngaji teko. Ini namanya menambah amal soleh. Nek gelem nambahi dengan sholat poso sunnah. Memperbanyak istighfar dan berzikir. Pasti diterima, pasti. Iya. Gusti Allah itu Rahman Rahim. Deal, gampang ya? Kalau qadha Ustaz, Nggih. ini kita melakukan sholat qadha itu bolehkah kita berjamaah atau qadha itu harus sendiri? Boleh berjamaah, boleh sendiri. Kalau seandainya begini Ustaz, kita sholat qadha, kemudian ada orang datang mengikuti dia sebagai jamaah, itu bagaimana? Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena jadi makmum tidak wajib mengetahui sholat apa. Sing penting sholat podo. Maksudnya podo tidak seperti sholat id, tidak seperti sholat gerhana, tidak seperti sholat jenazah. Sing gak oleh iku, nek ana wong sholat jenazah, ana makmum sholat zuhur, gak oleh. Gak nyambung. Tapi nek wong iki sholat qadha, mau sholat asar, mau sholat maghrib, mau sholat isya, sholat qadha dia. Dan ana makmum teko melok, ndak apa-apa. Tapi kalau kita yang orang itu sholat, kita nggak tahu, kita ngikut, kita mau sholat qadha, kita Ndak apa-apa, boleh. Asal sholat itu sama tadi. Dia bukan sholat gerhana. Ndak boleh. Karena sholat gerhana ruku'e loro. Sholat jenazah gak ada ruku. Modern nanti sholat. Jadi itu. Kenapa sih? Kenapa saya kok tidak mengikuti pendapatnya Buya Yahya? Karena begini Pak, karena ono hadis kita tidak diperbolehkan sholat ba'diyah subuh dan sholat ba'diyah asar. Nah saya kira mau kodok subuh itu piye? Wong gak ono sholat ba'diyah subuh. kalau subuh dilakukan sebelum sholat subuh, Ya tidak bisa. jadi misalkan habis sholat qobliyah subuh, terus kita foto subuh itu bagaimana? Misalkan. Nah ya makanya tidak boleh kan. Makanya saya tidak mengikuti pendapatnya Buya Yahya. Tuh. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, monggo barangkali dari, Oh itu di belakang. dari ibu dulu ya Pak. Kita kasih kesempatan ke ibu dulu, barangkali ada yang mau bertanya, nah, silakan. Kalau ada. Monggo Bu. Monggo Bu. Seragami loh wis lunas. Ayo. Seragami lunas mosok sih kakak ditakon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan tadi yang panjenengan matur, di saat usia kita sudah 80, kita sudah tidak bisa melakukan sholat. Dan itu insya Allah ada pahala yang pernah kita lakukan di usia muda. Apakah usia 80 itu kita masih diwajibkan untuk sholat wajib yang selama ini perintahnya Allah, apapun keadaan kita dan bagaimanapun keadaan kita, kita diwajibkan masih tetap sholat. Mohon arahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tidak salah paham, yang saya maksud sholat tadi itu sholat sunnah. Tapi nek sholat fardu tidak mengenal waktu. Nek iso sholat sempurna, sholat. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, terlentang. Kalau turu miring. Kalau tidak bisa tidur miring, terlentang. Kalau tidak bisa terlentang, pakai apa? Isyarat. Kalau isyarat tidak bisa,
sholat dengan hati. Lah nek wis sholat gak iso ambek hati, cepet-cepet dusono kafanono kuburan. Jadi sholat fardu loh ya, tidak boleh ditinggal selama masih hidup. Ini harga mati, Pak. Zakat nek ono duit, poso nek kuat, haji kalau mampu. Tapi sholat sampai mati. Terakhir sholat dengan hati. Lah kok sholatnya wudune piye? Sak isone. Nek wis gak iso sholat ambek hati, gak ate wudu. Sing penting dikapani. Sing penting niat Bapak saya meninggal di usia 96. 10 hari masuk rumah sakit, meninggal. Nah, ketika beliau masuk rumah sakit itu sholat. Pak, ayah sholat, Pak. Kula niki nek nyeluk nggih bapak, emak, gak gelem pindah papi mami. Papa mama ya. Wong desa wis bapak, emak. Kula niku isin kene pas dulur kula teko, "Nanti papa mamamu?" Anu nyeluk podo lho kan gak enak. Bapak mama nyeluk podo. Nah, bapak kula ini Pak niki wayahe salat zuhur. Iya salat tayamum di rumah sakit itu. Allahu Akbar. Kadiro turu. Iki lho salate wong loro. Wis gak perlu salat maneh, mboten. Tapi dia sudah sholat walaupun sebisanya cuma itu. Iki sing diarani sholat orang sakit. Perang tetap sholat. Wayahe nomah Pak dhuwur-dhuwur. Sholat ambek melayu Pak ambek doa gede. Sholatnya orang dalam situasi perang. Lah nek sholatnya nang gone napa niku sing nyelam niku kapal selam. Gak lor kidul piye salate? Kemana arah kapal itu jalan? Fa aina ma tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Dimanapun kamu berada, di situ Allah. Al-Baqarah 144. Nah makanya wong sholat itu gak oleh ditinggal selagi akalnya masih sehat. Masih ada lagi? Oh ini Bu, Bu. Jangan angel punya tak. Jangan aku iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mantannya murid jenengan di Alfa Ustaz. Loh, sembrono. Gede. Iya. Rahasia deh. Oke. Gimana dengan sholat seorang anak yang sakit tapi sholatnya diulang-ulang dengan tidak sadar, itu diterima apa enggak? Jadi anaknya sakit ya, tapi dia bolak-balik tayamum terus jadi nggak beraturan gitu, tapi akhirnya anaknya sampai meninggal ya. Terus itu pertama. Yang kedua, bagaimana dengan kita punya orang tua selama hidupnya tidak sholat, itu apa bisa digantikan dengan kita melakukan sholat qadha ditujukan dengan orang tua, itu apa bisa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, orang itu kalau sudah nggak sadar, ya entah masih anak-anak atau sudah sepuh, pikun misalkan, sudah tidak ada kewajiban apapun. Enak bosan? Enak. Bahaya. Belum ikut ya Mas? Ya iya. Allah makape. Jadi waktu habis gak sadar, walaupun masih anak-anak atau sudah tua, nek tua biasanya kan pikun, nek anak-anak karena sakitnya hilang kesadaran. Maka orang tersebut sudah bebas syariat. Padha karo wong gendeng ku, mulai lahir wis gendeng. Wong gendeng mulai lahir sampai tuwek, gak ana kewajiban.
nglakoni dosa ya gak disiksa, nglakoni amal soleh gak oleh ganjaran. Dan nanti kalau meninggal kemana orang seperti ini? Ke surga apa neraka? Surga. Enak betul? Ngomongnya enak, no, berarti penting. Nah, besok orang-orang seperti ini akan menjadi pelayan-pelayan di surga. Kalau anak-anak yang panjenengan ceritakan itu belum balik, maka dia akan menjadi pelayan di surga. Kalau dia sudah balik dan kesadarannya sudah tidak sempurna, tidak ada kewajiban. Bagaimana dengan orang tua yang nggak tahu sholat? Apakah kita perlu mempodok sholat untuk beliau? Nek menurut pendapat beberapa ulama, tidak usah. Lalu terus piye? Kita bisa berbuat sesuatu yang masih sampai kepada beliau. Misalkan bersedekah untuk dia, menghajikan untuk dia, berkorban untuk dia, itu masih bisa. Menaruh mushaf Al-Quran di masjid, musola, di pesantren, bisa, dan lain-lain. Nanti sama buka mengenai kitab Fiqh Sunnah halaman jenazah bab terakhir. Ada 10 amal soleh orang hidup yang bermanfaat terhadap orang mati. Bu, selama orang itu masih di alam kubur, masih bisa terima amal soleh orang hidup. Sehingga iso, nek wis tengene akhirat. Ini sama buka dengan Fiqh Sunnah. Tulisannya Sayyid Sabiq, bab jenazah, bab bagian terakhir. Ada lagi? Pun nggih? Nggih Bu, aku kemeringet aku. Akhirnya yo kamu oh masih ada? Loh. Ya, satu lagi. Jadi mawon Ustaz. Kemudian ditambahi dengan malaikat rahmat saya sudah 7 tahun. Hampir 70 tahun. Begini Ustaz. Saya dul-mutul dalam membaca Al-Quran. Dalam ini alhamdulillah sudah mulai terbuka untuk ngaji alif bata. Tapi dalam perjalanan saya itu kan pilar-pilar Jawa. Gak iso bedane kaf dan sebagainya, artinya untuk membicarakan, untuk mengucapkan. Kadang-kadang kalau terlalu dipaksakan diri saya itu tidak iso aku. Kaf gak iso, artinya tidak seperti orang lidahnya orang Arab. Mohon maaf, mohon kiat-kiatnya ya Allah bisa menerima hal itu. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan rasa Israel ore. Kadang-kadang lek utuhe wong 70 ngene lek diseneni kudu gini. Akhirnya gak belum ngaji lagi Ustaz. Moto. Nah, ngapunten. Apakah dalam ngaji itu harus berapa kali itu harus seperti lidahnya orang Arab, harus sesuai dengan bunyi lafalnya Al-Quran? Apakah bisa disesuaikan dengan lidah yang wonge dewi-dewi? Matur Mbak Nun. Dan saya Pak, rumahnya mana? Sidoarjo mana? Oh, alun-alun kota itu ya. Siap. Alun-alun itu mulai titik ono gang. Iku ono ceker Lapindo. Sebelum ceker Lapindo, iku ono soto Cakji. Seberangi Cakji ono kikir. Lah, aku sabone mriku. Boleh Pak. Ngetan ngalor titik kok ono rumah sakit angkatan darat. Ya. DKP. Nah, seberangi iku ono mau godol mujair penyet. Nah, anaknya sekarang lagi ke Thailand, masuk U12. Kok ero ae Pak sampean? Ini telepon. Saya ini keliling ngaji itu kemana-mana. Lah kalau itu punya kebiasaan guru Pak. Saat durunge ngaji kula nek guru-guru kula delok sih alamat itu. Iki mau kula delok sih. Iki waduh, pada pentina kan mriki. Nah, nek wis ero kula tinggal nyangkruk tengene warkop.
akhirnya urip namanya warkop, dari warkop ke warkop. Pun ana wis Sidoarjo zaman nek kepengin ngaji nang Al-Akbar padha tuweke akeh. Nek gelem ten Al-Malah itu sampai orang santri teko Malang. Teko Malang dari Batam. Jadi dari Batam naik pesawat, orang Lamongan Pak, sukses di Batam dodol soto, iku nek dino Senin, Selasa, Rebu dari Batam iku ngaji ten Al-Malah. Kos boleh Darmo Kali, habis 3 hari dia pulang ke Batam, belani ngaji. Di Al-Malah Pak ada kurang lebih 2.500 mbah-mbah kali kayak gitu. Jadi gak isi mau podo tuweke. Kalau di situ malu di Islamic Center. Nah, wis kalian milih sampean. Ini tempat-tempat ngaji tuwek. Lah, jenenge wong tuwek. Saya jadi guru ngaji kan sudah 40 tahun, Pak. Jenenge wong tuwek gak iso ngaji kaya arek-arek ngene iki. Ilate wis kaku. Kadang-kadang bedano nun ambek bae wis gak iso. Nggih. Banaro, diwaca Bataro, gitu. Iya, Sabaro, begitu kan, Sobaro, begitu. Jadi gak iso bedano, karena wis buret. Buret pribadi. Makanya tadi saya bilang wis pensiun, wis buret. Kecuali melihat wanita cantik. Lawang kulo niku ngaji belajar ibu niku kok ngaji Iqra 5. Iqra 5 itu kan paling sulit. Tapi ngaji Iqra kalau sudah lulus Iqra 5 sudah bisa baca Quran. Nggih, nanti Iqra 6 itu tinggal pembenahan tajwid. Nah, kulo niku kulo baleni. Ibu-ibu niku sesuk gereg-geteng kulo disawat kali. Nggih. Dadi ana ustaz disawat santri nggih kulo niku. Suara keluarga ambek nangis mulai. Gak ngaji. Wis gak ngaji moto. Oleh 2 minggu ini kulo parani. Kulo rayu supaya gelem ngaji. Akhirnya gelem ngaji maneh, Pak. Alhamdulillah sampai khatam Quran. Setelah khatam sampai lunga haji ping 7. Alhamdulillah. Jangan pernah malu. Di Al-Falah itu ada rektor, ada jenderal, ada dosen, wis ada pejabat tinggi banyak. Wis pensiun kabeh, kumpul padha kanca-kanca padha tuweke. Nah, kadang-kadang mari ngaji gak boleh, yo mangkruk nang waktu. Iya, ngopi, ngerokok. Iya. Ustadz melo. Akhirnya ustadz oleh gratisan. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah putus asa. Dan saya yakin ustadznya pasti sabar. Cuman perasaan kita aja. Monggo, napa Pak? Surat nopo aja gambar doanya orang mati. Jenengan saja mau surat nopo. Ayat buku nopo. Oh, buku Fiqhus Sunnah. Fiqhus Sunnah. Sing nulis Sayyid Sabiq. Zaman golek bab jenazah. Bisa diklik di Google. Bab jenazah nanti bagian terakhir. Nanti ada judul 10 hal yang bermanfaat bagi orang hidup terhadap yang mati. Sing nulis niki jenenge Said Sabiq, dosen Fakultas Syariah Universitas Al Azhar. Nggih, gampang niku. Betul sudah. Nggih, siap. Pun nggih. Oh, pesen aku wis. Tapi saya bangga dan merasa terhormat bisa bersua kali panjenengan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa gayut bersambung, salinan silaturahim, dunya ngantos akhirat. Kita tutup dengan doa gitu. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah sehat, sehat awake, sehat atine, sehat duwike.
Allahumma sisa umur kita barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu kita soleh solehah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Yang sedang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberi jalan keluar. Yang masih punya hutang banyak, Allah segera memberi kemampuan untuk bisa segera melunasinya. Yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberikan jodoh yang baik, jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu surga. Anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Kita semua yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali. Yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Madinah di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Senantiasa Allah menuntun kita dengan Al-Qur'annya, dan Allah menghidupkan Al-Quran dalam jantung kalbu kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alaina inda kibari sinina wa qita'i umurina. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alaina inda kibari sinina wa qita'i umurina. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi wonten kasaripun rembag kula nyuwun agunging pangarsami ihdinas siratal mustaqim. Silakan kalau masih ada acara dilanjut, saya langsung mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, kami sampaikan kepada Ustaz Mulyani MHI yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Menuju acara yang terakhir, yakni penutup, mari kita tutup acara kajian pada pagi hari ini dengan baca alhamdulillah dan doa bersama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Monggo dilanjut. Saya selaku MC sedang mengundurkan diri. Jikalau ada kesalahan yang datangnya dari saya, dan jikalau ada yang kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.